Nah, Teteh selama di Eva Singer pernah show paling besar kemana aja? Yang berkesan buat aku itu... No. Show besar. Ya, show Eva Singer. Show Eva paling Singer. Besar, waktu zaman aku tuh Eva Singer belum pernah konsep tunggal yang betul-betul seperti sekarang ya. Seperti sekarang ada konsep tunggal gitu. Tapi di setiap performance Eva Singer itu dulu kita perform, misalnya kita perform di ya dimanapun, di luar negeri kayak di sini. Kita selalu audiensnya banyak, itu aja yang aku selalu berkesan sama Eva Singer itu gitu. Jadi yang terutama dulu waktu Abang kan juga melatih drum corps Indonesia ya, GWB. Eva Singer selalu ikut kan, kita keliling tuh ke Norway, ke mana-mana deh. Di Norway itu Eva Singer boleh nyanyi di satu konsep musik. Konsep musik itu ternyata banyak yang main klasik juga, ada yang biola, ada yang flute, ada yang segala macam. Ada satu komposisi lagu waktu itu Beatles medley. Di dalamnya itu ada lagu Imagine-nya Beatles medley itu. Dan itu bagian part aku itu. Nah, si panitia yang orang bule ini bilang gitu, tolong ya kalian dikasih nyanyi cuma berapa menit gitu, dan tolong lagu Imagine itu jangan dinyanyiin karena ada musisi mereka yang mainin lagu itu solo. Waktu itu flute atau apalah aku lupa gitu. Kelabakan ya, rada-rada kelabakan lah gitu. Waduh, itu kan medley gitu, tapi kita harus ganti dengan lagu lain. Jadi begitu kita ke hotel, kebetulan di lobi itu kan ada piano. Abang, saya ini lagunya diganti apa ya? Yang harusnya waktu itu masuk Imagine. Ya udah Bang, kita ganti aja sama The Long and Winding Road. Akhirnya kita mainin itu dengan The Long and Winding Road nyambungnya. Dan setelah kita perform itu, akhirnya itu suasana konsep yang begitu formal, bubar, kursi dipinggirin, akhirnya Eva Singer ngiringin dansa sampai 2 jam lebih. Oke. Jadi itu berkesan banget. Nah, jadi apresiasi orang terhadap Eva Singer itu sangat tinggi banget gitu. Aku ya kayaknya itu kenangan aku yang nggak akan terjadi lagi ya, nggak akan terlupakan deh. Berapa lama dulu Teteh total di Eva Singer? Kan sempat keluar masuk lagi. Ada 10 tahun lebih ya? Lebih. Aku berhenti pertama di Eva Singer itu karena waktu aku hamil Manda, itu aku tuh ngidamnya jelek banget, nggak bisa lihat matahari, muntah terus, bener-bener. Akhirnya dokter bilang kalau aku harus istirahat gitu. Di saat bersamaan tuh Teh Vera kan hamil juga tuh, nggak jauh sama aku tuh Teh Vera. Tapi Teh Vera kan orangnya cuek gitu, hamilnya nggak ngeganggu gitu. Jadilah aku terpaksa waktu itu cuti dari Eva Singer waktu hamil Manda itu. Cuti dari berapa lama keluar masuk lagi? Aku waktu itu akhirnya digantiin sama Rita Effendi. Begitu aku punya anak kedua itu, aku ditarik lagi sama Abang. Nyanyi lagi, kita sempat ke North Sea Jazz Festival lagi waktu itu. Pulang dari sana keluar kota, sering keluar kota, terus aku ngerasain ada berat hatiku gitu. Aku cinta banget sama Eva Singer. Itu kan hidup aku dinyanyi gitu. Aku nggak bisa ninggalin dunia itu gitu kan. Tapi di satu sisi anakku juga butuh perhatian aku yang aku waktu itu nggak tahu mesti berbuat apa untuk dia. Yang pasti aku lebih harus memperhatikan dia. Jadi aku bilang sama Abang, aku bilang dulu sama Tony tadinya, aduh kayaknya nggak bisa lagi, dia pasti harus gimana ya, hati gue kepengen tapi gimana gitu. Akhirnya Tony nyari ganti, dapatlah Uci. Abis itu aku baru bilang ke Abang, kalau aku dengan berat hati aku harus ninggalin Eva Singer. 10 tahun. 86 apa ya? 6, 8 kali.
Oke. Nah, selama di Eva Singer 96. Oke. Nah, selama Eva Singer performnya segitu banyak, pernah nemuin accident atau kejadian lucu apa nggak sih saat perform? Apa ya? Yang aku ingat waktu di performnya sih, Mbak ya. Jadi gini, paling kejadian-kejadian lucu-lucu aja yang diketahui cuma kita doang gitu. Heelsnya copot mungkin. Aku dulu suka kalau heels copot kayaknya pernah Agus deh kalau nggak salah. Gitu. Okay. Kang Agus tuh pernah. Nah, karena kita selalu bikin baju sendiri, jadi masang payet tuh harus sendiri gitu. Kita semua masang payet sendiri, sampai Yana, sampai Abus juga. Kita jahit sendiri, pokoknya harus masang sendiri. Nanti kalau aku tuh ntar payetnya udah atau bling-blingnya kita udah pakai di baju ini, kita pindahin ke baju lain gitu kan. Jadi kita selalu masang bareng. Nah, Tony Sianipar ini kan males gitu kan kalau masang-masang gitu. Dia tempelin deh pakai lem apa gitu kan. Begitu kita lagi perform gitu pada jatuh kan. Itunya si payet-payetnya, ini pasti si Tony nih pasti si Tony, kita ketawa, kita bilang ya ampun. Terus ya kayak gitu deh kejadiannya, seru-seru sih. Banyak sih sebenarnya yang lucu-lucu, kayak waktu di mana ya, waktu di Malaysia kalau nggak salah. Jadi karena waktu itu kita buru-buru, kita nggak punya waktu dan untuk nyari-nyari sepatu nih. Lid, ini udah mepet, kita mau gimana kalau sepatunya kita pilox, kita pasang aja. Kita beli sepatu yang nggak terlalu mahal, kita pilox, bol, terus kita pasangin payet-payet gitu. Karena kita juga ngeliatin grupnya Mas Guru juga kan sangat kreatif. Mereka yang penting efek panggungnya dapat gitu kan. Jadi karena aku juga orangnya juga seneng handicraft dan seneng kreatif lah, aku bilang iya deh boleh deh Fe gitu. Jadi kita pilox gitu, terus kita pasangin payet gitu. Jadi waktu di si Malaysia itu kita selesai pesta itu dan kalah pula waktu itu. Udah kita buang, terus sepatu kita nggak bawa lagi, berat-beratin gitu kan, kita buang di tempat sampah di kamar kan. Pas kita di lobby kita mau check out, si housekeepingnya ngejar-ngejar kita, ini sepatunya ketinggalan, sepatu gitu. Ya, kita bilang itu sepatu emang kita mau buang, jadi kita harus bawa lagi. Ditenteng-tenteng sama housekeepingnya, lari-lari. Sepatunya ketinggalan katanya. Padahal masa jadi buang. Tapi rapi hasil kerjanya. Iyalah, untuk panggung oke lah. Untuk panggung. Kalau sekarang kan branded gitu ya. Kalau dulu enggak lah kita. Tapi zaman itu kan udah ada fashion designer. Udah. Eva Singers itu beberapa kali kita juga pakai baju-baju desainer seperti Samuel Watimena, karena kita juga deket sama Sami kan. Kita kan selalu manggung kan barengan. Kita kan deket banget sama Harvey, sama Vina, sama Mbak Mer, dan itu semua mereka pakai baju Sami. Jadi waktu festival sempat ada yang pakai baju Sami. Aku pengagum Samuel Watimena soalnya. Pokoknya apa yang aku suka itu ternyata Tuhan kasih buat aku. Aku seneng Bimbo, aku jadi teman sama Bimbo. Aku idola sama Andi Mere Matalata, aku bisa tidur sekamar sama dia gitu kan. Ke Jepang bareng gitu kan sama Mbak Mer itu. Terus aku pengagum Robi Tumeo, pengagum Samuel Watimena, karena aku dulu juga senang ngedesain baju kan. Ternyata aku juga bisa kenal sama mereka. Jadi ya itulah hidupku. Aku banyak banget dikasih berkat ya sama Tuhan. Nah, Teteh sendiri punya idola siapa sih untuk Indonesia? Kenapa? Punya idola siapa? Ngidolain siapa? Maksudnya penyanyi atau apapun lah, atau film? Kalau penyanyi dulu deh, penyanyi yang era sekarang mungkin ya. Aku banyak ya. Aku pengagum Glenn Fredly, aku suka karena dia juga otentik orangnya. Jadi aku selalu menghargai orang yang memang punya karakter.
Mungkin kalau Glenn itu almarhum dulu pernah dari funk section dulu, ya kan? Dan sementara aku juga dulu sama almarhum Chris Kayhatu juga aku pengagum dia. Jadi dulu kalau aku datang ke tempat mereka main, funk section main di Patra dulu kalau nggak salah. Aku masuk ke ruangan itu, lihat aku tuh Chris Kayhatu pasti udah ngasih intro lagu yang selalu aku nyanyiin sama dia, gitu. Itu lagunya Patty Austin, Say You Love Me itu, dia selalu, dan aku selalu nyanyiin lagu itu. Jadi aku selalu menghargai seniman yang bagus, yang memang punya karakter. Aku suka, banyak lah, Indonesia tuh banyak banget deh, banyak banget. Aku kagum sama beberapa orangnya, banyak lah gitu. Dari penyanyi nyiptain lagu hingga ke Keledong Rupi dan lain-lain, siapa sih paling berjasa di kehidupannya seorang Verina Widodo? Suami yang pasti. Paling berjasa ya sebelum aku nikah itu kakakku. Aku punya kakak satu cewek, dia sekarang dosen Unpad. Itu kita beda umur cuma setahun. Kalau kakakku dulu dia nyambinya jadi penyiar radio di Bandung. Dan dia sangat support aku gitu, sama mamaku gitu ya, mamaku almarhum. Karena mama itu sangat menguasai film-film dulu tuh. Jadi nyeritain tentang lagu-lagu. Mama punya kan dulu Piringan Hitam hitam gitu. Gitu ya. Itu yang paling berjasa. Kemudian suami lah pasti ya, karena Bang Elva mungkin ya. Jadi di keluarga Mas Dodo itu suka musik semua. Jadi sampai sekarang pun juga kita suka ngeband, kita suka nyanyi, nggak berhenti sampai sekarang. Kemudian di alumni ITB paduan suara juga kita sering nyanyi sampai sekarang. ITB juga punya grup ITB All Stars, itu ada Mas Doni almarhum, kita tahu, ada Kang Purwa di situ, ada Sang Bimbo, ada Tony Sianipar, ada Candil, pokoknya banyak musisinya, kita nyanyi semua. Tentu yang paling berjasa banget sama aku ya Abang Elva, kan tanpa dia aku nggak jadi apa-apa. Abang yang nemuin bakatku waktu itu, dan Abang itu nggak tergantikan buat aku tuh. Nggak tergantikan skillnya, semua orang boleh belajar sampai istilahnya jungkir balik ya, tapi innernya dia itu udah nggak ada yang bisa ngegantiin Abang. Dan ilmu yang aku dapat dari Abang kan nggak cuma nyanyi jazz, nggak cuma nyanyi perform di panggung itu seperti apa, tapi kita juga nyanyi jingle, gimana jadi musisi yang baik. Abang itu kan basicnya arsitek, dia juga suka seni, jadi dia suka buku. Jadi di Eva Singers itu yang suka buku itu aku, Bang Tony, sama Abang. Jadi Abang tuh seringan ngehadiahin aku buku. Orang lain kan jarang ya yang ngerti buku. Jadi kalau Abang pergi kemana aku gak ikut, Abang beliin buku buat kamu nih gitu. Itu yang terbesar ya, yang aku sangat kehilangan sampai sekarang gitu, Abang. Iya sih. Terus dengan penyanyi, dengan sinetron juga, dengan pelukis juga yang belum kesampaian apa nih? Jadi ibu yang baik juga udah? Aku belum jadi ibu yang baik kayaknya. Aku masih banyak gitu ya. Karena aku kan punya anak yang kedua nih autis ya. Jadi aku juga aktif di Yayasan Autis Indonesia. Kita mensosialisasikan bagaimana anak-anak autis ini harus diterima di masyarakat. Ya perjuanganku masih panjang, tapi karena dulu aku tuh seneng banget ngelukis, istilahnya ya Tuhan tuh udah kasih talenta sama kita ya, aku dikasih semua yang aku inginkan gitu. Jadi episode kehidupan aku tuh udah sekarang gitu kan, aku mau ngapain lagi sih, makanya aku ingin kembali lagi ke dunia seni lagi, mungkin jiwa seni aku ini, kemampuan melukis aku ini bisa untuk masa tua aku gitu. Gara-garanya waktu pandemi kan kita banyak di rumah ya. Gitu.
aku bikin lukisan di masker, bikin lukisan. Jadi ternyata itu jadi penghasilan aku waktu saat itu. Aku juga kaget sampai aku bikin dijual. masker lukis itu dijual sampai aku bikin masker itu sampai 500 biji ada. Jadi orang beli buat souvenir, akhirnya buat ada yang ngasih foto anjingnya, pengen dibikinin anjingnya, pokoknya segala macam. Karena aku juga bikin, nanti aku posting gitu. Verina, aku mau dong, aku mau balik ke Amerika nih. Aku pesan dari kamu berapa banyak buat orang-orang di sana. Setelah itu masker kan udah nggak terlalu ditinggalin orang pakai masker medis. So aku mikir apalagi ya gua, aku pengen bikin sesuatu deh. Akhirnya aku melukis di kipas. Karena kipas bambu itu kainnya kan kain dari kain belacu itu sifatnya sama dengan kanvas. Jadi aku bikin itu juga sama, sampai ada yang pesen 24 untuk souvenir di kantornya. Jadilah aku tuh banyak pesanan kipas lukis itu. Aku bilang ini satu kipas bisa 3 hari loh aku bikin, karena aku melukis benar-benar melukis, aku detail, bukan yang cuman nyontoh gambar dari mana terus ditemplok di situ. Aku nggak mau jadi plagiat gitu. Kebetulan anakku Amanda itu juga kan dia senang lukis, dia pelukis. Sebelum pandemi kita pernah ikut pameran satu kali di namanya apa ya, Balai Budaya ya kalau nggak salah. Balai Budaya kalau nggak salah yang dekat Gereja Indonesia itu satu komunitas berapa pelukis perempuan. Kami diundang ikut pameran waktu itu. Tadi akunya melukisnya di kanvas, bikin lukisan di kanvas juga gitu. Dan jadi aku sama Manda tuh saling mengisi lah gitu. Itulah aku kepengen kemampuan aku melukis ini yang bakal jadi ending. Kalau di luar negeri sih udah tua, udah nenek-nenek masih bisa nyanyi ya. Jazz masih dihargai kan. Kalau di sini kan kurang ya. Tapi aku masih ada event aku masih nyanyi. Belum lama ini aku juga Budi Indonesia 6 sama Iwan Wirats, mereka perform di Hotel Sultan. Ve datang ya Ve, kita nge-jam, ayo nyanyi, ayo aku datang. Masih kayak gitu sih, manggung-manggung gitu masih. Tapi bukan untuk yang profesional banget ya. Untuk nyanyi nggak rencana bikin recycle lagi, ngangkat lagu-lagunya Teh Verina? Sebetulnya aku punya cita-cita. Jadi ya itulah ya, aku di saat aku udah lama nggak nyanyi nih, udah lama banget nggak nyanyi, waktu sebelum pandemi sih. Tiba-tiba ada seseorang gitu yang tinggal di Australia, dia messenger aku. Teh Verina, saya ngefans banget dan saya punya MP3-nya semua, jadi koleksi lagu ciptaan aku, liriknya aku, dan yang aku nyanyiin tuh dia lengkap. Dia lengkap. Masa sih aku aja lupa gitu, kadang ini lagu gue gitu. Ini liriknya ternyata aku yang bikin ya gitu. Ternyata aku pernah nyanyiin lagu apa, aku lupa. Dia punya lengkap. Punya lengkap. Jadi aku akhirnya pas dia pulang ke Indonesia, dia main ke rumah, dia kasih. Aku ya kaget juga ya. Ternyata aku masih ada yang ingat gitu sama aku. Terus aku pergi ke Jogja. Di sana juga ada fans aku kan, masih mau itu, sampai ketemu aku bawa cover kaset aku buat ditandatanganin. Teh dong bikin lagi dong. Nah, aku tuh lagi mengumpulkan lirik-lirik lagu aku, pengennya aku nyanyiin gitu, lagu-lagu yang liriknya aku bikin. Terakhir aku salut dan berterima kasih banget sama Andin, karena Andin kan Bang Alfa juga tuh, timnya Bang Alfa juga kan? Karena di situ kan ada lagu Detik Tak Bertepi yang liriknya aku, dan itu salah satu lagu yang aku suka banget dan nyanyiin lagi sama Andin gitu. Nah, untuk lukisan sendiri nggak rencana bikin galeri Verina Widodo? Wow. Aku nggak tahu ya sejauh itu, karena kan seni di Indonesia ini
apresiasi seni di Indonesia ini punya tempat sendiri gitu ya, punya tempat sendiri. Dan untuk menjadikan seseorang betul-betul seorang seniman itu kan kita harus pameran dulu, harus diakui punya karakter gitu ya. Aku nggak mau bermuluk-muluk gitu. Tapi aku percaya sama Tuhan karena waktu aku di seni rupa ITB, aku nggak pernah kepikiran jadi penyanyi, ya kan? Teman-teman sekolah aku dulu gitu, taunya aku tuh jago gambar. Mereka sering minta tolong digambarin lah tugas segala macam, tapi nggak ada yang tahu aku bisa jadi penyanyi. Aku juga bingung, tapi itu udah Tuhan yang bikin episode untuk aku jadi penyanyi. Dan aku ternyata hidup sebagai penyanyi gitu yang menemukan diriku di situ. Setelah aku penyanyi, tiba-tiba aku jadi pemain sinetron. Aku juga nggak tahu episode itu, gitu kan? Jadi perjalanan hidup kita itu semua Tuhan yang tentukan gitu ya. Entah aku ntar bisa jadi pelukis yang dikenal orang banyak atau gimana, aku nggak tahu nanti. Yang penting kita sekarang berkarya aja. Kalau aku sih selalu yakin itu. Jangan buang kesempatan di saat kita masih punya kesempatan. Jangan bermalas-malas di saat kita masih punya kemampuan. Kita harus berguna untuk orang lain. Karya kita harus dinikmatin orang lain gitu. Kalau aku ya. Nah, lukisan itu kan di kanvas, ada juga di kipas lah, di mana. Untuk lukisan kanvas di Sutra. Pernah dijual paling tinggi harga berapa? Boleh tahu? Around? Jadi aku nggak cuma kanvas, jadi aku bikin yang kayak di cat air di kertas akuarel. Iseng aja tadi, kayak misalnya aku ngefoto merpati waktu aku pas umroh gitu ya. Pas nyampe rumah aku lukis ternyata temenku senang banget gitu. Senang banget, Fer, aduh lepas dong, aduh aku juga sayang sih. Tapi lama-lama, jadi nggak apa-apa deh, ya udah aku lepas gitu. Tapi nggak yang tinggi-tinggi banget sih harganya, nggak. Dia masih di atas 10 juta lah. Tapi itu udah aku senang banget karena si temanku yang beli itu juga orangnya senang seni gitu. Ya berarti apresiasinya tinggi juga, makanya segeralah bikin galeri. Juga, iya. Masih belum pede ya, tapi sekarang aku melukis di kipas misalnya. Kenapa aku melukis di kipas gitu? Ada temenku yang arsitek, dia bilang, Fer, ngapain sih, sayang banget sih kipasnya kipas bambu gitu kan. Kenapa nggak kipas mahoni atau apa? Ada yang kipas lebih bagus, memang banyak sih yang di Bali itu kan bikin. Aku bilang, justru aku menghargai si bambu ini, aku bilang gitu. Kenapa bambu itu selalu nomor 2 kan sih gitu, padahal bisa bagus dan aku juga membuatnya bambu ini menjadi sesuatu yang cantik, bentuknya bagus. Nah sekarang aku dapat ilmu lagi nih, waktu aku di desain tekstil mungkin dulu aku nggak belajar itu, aku tahu tekniknya tapi aku nggak belajar itu. Sekarang aku memperdalam lagi, aku melukis di kain sutra gitu, karena itu masih lebih bisa dinikmatin orang daripada di kanvas gitu. Kipas bisa dibawa-bawa orang, kain sutra itu scarf, selendang itu masih bisa dibawa orang gitu. Gitu. Iya. Nah kalau ngomong masih ya banyak lah. Iya sih, benar. Nah kalau ngomong lukis di kanvas tadi, selalu bertemakan apa? Nah, itu dia kenapa aku belum memilih aku untuk menjadi pelukis kanvas, karena aku tuh masih semau-maunya yang, aku lagi seneng, aku kan sangat seneng ayam, seneng bebek, seneng kayak gitu, aku melukisnya seperti itu gitu kan. Jadi ya seperti itu, tapi pelukis-pelukis yang ngelihat ke teman-teman aku, senior aku, lu bisa fokus di situ gitu, lu explore aja tuh bebeknya tuh dieksplor gini. Iya sih pengen, tapi aku nggak mau, kenapa harus selalu itu. Someday aku pengen melukis suasana, atau someday aku pengen melukis bunga, kenapa enggak gitu. Jadi aku belum ketemu karakternya. Nah, salah satu yang membuat aku semangat juga itu, aku kan nama Yayasan Autis sering bikin event-event menggali potensi anak-anak kebutuhan khusus, anak-anak autis terutama. Dan mereka itu ada yang benar-benar pelukis yang benar-benar pelukis gitu, nggak cuma senang gambar dan dipush untuk melukis, enggak, benar-benar pelukis. Aku kagum sama mereka.
Mereka tanpa diajarin, mereka bisa menggapai teknik-teknik yang kita belajar dulu di seni rupa ITB gitu. Mereka tanpa itu mereka bisa. Terus kemarin aku juga nge-support temenku yang anaknya tuh jago ngelukis sketsa. Sketsanya tuh bener-bener detail sampai sekecil-kecilnya gitu. Misalnya dia pergi ke Semanggi atau dia pergi ke mall apa atau MRT, begitu dia pulang 2 hari kemudian digambar gitu. Itu tuh membuat aku tuh malu tuh. Masa gue punya potensi nggak gue maksimalkan gitu kan. Jadi aku mensupport anak-anak ini, kita bikin pameran, kita bikin talk show, aku jadi pembicara untuk seninya, bagaimana seni itu harus dihargai itu. Dan itu yang membuat aku jadi juga semangat untuk berkarya. Salah satu yang membuat aku semangat untuk berkarya. Tete ngebatik juga nggak sih? Kenapa? Batik. Dulu waktu aku kuliah gitu ya, pelajaran batik ini aku nggak terlalu suka gitu, pelajaran batik. Tapi aku pengagum batik. Aku sangat suka batik. Jadi ya kalau aku pergi misalnya sekarang ini pun gitu, nggak waktu dulu. Gitu. Aku pergi ke Pekalongan gitu. Pekalongan aku cari dulu di mana aku harus ketemu batik yang bagus dan aku lihat pembuatannya. Ada batik yang legendaris lah di sana gitu. Aku sampai sekarang masih seperti itu. Dan aku pengagum batik. Dan ternyata di melukis sutra ini ada tingkatan advance-nya yang di-combine sama batik gitu. Itu juga aku mau nyoba karena sekarang kan batik berkembang banget. Kalau zaman dulu kenapa aku benci? Karena kalau kita misalnya nyelup niatnya merah, nanti keluarnya bukan merah gitu. Tekniknya tuh mesti detail banget gitu. Tapi karena aku penggemar batik banget gitu, jadi ya suka lah. Tapi nggak pernah bikin batik atau bikin canting apa-apa lagi, belum pernah? Dulu sih, tapi kalau sekarang belum. Aku nggak akan melakukan sesuatu yang memang aku tidak mampu melakukannya. Kalau membuat batik tulis dengan canting itu sangat luhur ya, sangat ada filosofinya, ada artinya, setiap motif itu ada artinya, ada simbolnya. Aku nggak sanggup masuk ke sana, tapi aku mengagumi banget. Kan kita harus melestarikan budaya dengan harus cara benar. yang tepat gitu. Kalau teknik batiknya aja bisa aja any kind of gambar kita bisa buat dengan teknik batik. Aku pernah dulu eksperimen gitu kan sama Robi. Dulu kan di Karet itu banyak sekali pabrik-pabrik batik kan. Pabrik rumahannya kita bikin baju anak pakai teknik batik, tapi kok aku kayaknya nggak terlalu suka. Aku lebih senang batik yang memang diproduksi dengan benar gitu, dengan simbol-simbol dan motif-motif yang memang motif batik. Harus paham tekniknya banget berarti kalau batik ya? Iya. Atau boleh minta ini dulu awalnya, 1-2 lirik lagu dong. Oke, aku bawain ini aja, Detik Tak Bertepi ya. Oke. Ya. Ada doa dalam, ada tangis dan nestapa, telah kau beri sapi, tiada bertepi. Keren. Aku suka di lagu itu. Tahun berapa ya lagu itu ya? Lagu itu sebetulnya dibikin tahun 84 apa 86? 84 deh. Jadi abang itu bikin lagu itu untuk festival lagu di Asian Song Festival di Manila. Lagu itu aku bikin liriknya cuma setengah jam loh di studio, karena penyanyinya kan Christine Panjaitan itu udah mau datang. Jadi aku mojok di studio, bikinin liriknya ya gitu.
Tapi karena aku udah punya puisi yang kata-katanya tentang ya sebagian dari lagu itu, jadi aku tinggal memasukkan dan menambahkan kata-kata itu. Cuma memang dulu tuh kan suasana hati itu jadi lirik lagu. Jadi ya itu deh jadinya kayaknya memang lagu itu aku suka juga sih liriknya. Gitu. Aku abang rekaman sama Andin, dipakai lagi lagu itu. Oh, Andin udah cover lagi lagu ini? Waktu itu kan Andin udah rekam ya waktu di album pertama sama abang, lagu itu ada. Kemudian beberapa bulan yang lalu ya, Andin kan bikin rekaman lagi untuk lagu itu. Okay. Aku suka karena Andin juga bawainnya bagus banget dia bawainnya. Oke, Tete senang banget. Tahun kemudian. Senang banget bisa ngobrol, ada waktu akhirnya. Sama-sama, sorry banget loh, akunya aduh bener-bener. Aku juga kalau lagi nggak mood juga kurang enak, nanti kan nggak bagus lagi Hen. Oke, makasih ngobrolnya. Yeah. Thank you. Sehat Sama-sama. terus, berkarya Thank terus. You. Sama-sama, Henry juga harus sehat buat anak-anak ya. Semangat. Amin. Tete, makasih salam anak-anak ya. Salam Mas Dodo juga. Iya, sama-sama ya. Oke, assalamualaikum. Oke. Ya. Nanti ngobrol lagi soal kuliner dan sebagainya. Waalaikumsalam. Boleh, bye. Ya? Yuk. Ya. Oke, dah.